Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amelia, NIM F1C2190048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Peluang Perpindahan Merek Kartu Seluler Prabayar GSM pada Mahasiswa Matematika Universitas Jambi menggunakan analisis rantai Markov. Di proposal penelitian ini, saya tulis untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang dari proposal penelitiannya ini yaitu poin yang pertama yaitu perkembangan iptek. Perkembangan iptek tersebut pada era modernisasi, perkembangan iptek sudah sangat pesat. Segala urusan dan kepentingan baik bersifat pribadi maupun kelompok lebih dari satu orang telah dipermudah dengan fitur-fitur kecanggihan teknologi dan adanya informasi yang terupdate baik langsung ataupun melalui teknologi dan adanya informasi yang terupdate baik langsung ataupun melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Kemudian fasilitas serta sarana dan prasarana telah dapat dirasakan oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Salah satunya yaitu handphone yang sering digunakan oleh sebagian besar orang. Yang kedua yaitu handphone tak asing lagi untuk kita dengar dan bahkan sering kita menggunakannya, terutama pada masa COVID-19 sekarang. Pada COVID-19 sekarang, orang lebih cenderung untuk menggunakan handphone. Handphone adalah alat telekomunikasi elektronik dengan ciri-ciri dasar yang sama dengan telepon rumah Juhdan biasa, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu dihubungkan dengan jaringan telepon melalui kabel. Jadi handphone adalah bentuk dari telepon genggam yang sudah dimodifikasi menjadi lebih canggih tanpa harus menggunakan nirkabel. Di sini saat ini Indonesia memiliki 2 jaringan telepon nirkabel, yaitu sistem GSM atau Global System Mobile Telecommunication dan sistem CDMA, Code Division Multiple Access. Handphone sangat berperan penting terutama pada era new normal ini karena segala sesuatunya sebagian besar dilakukan daring atau virtual. Seperti dalam bidang pendidikan yang masih menggunakan gadget atau Google Meet seperti Zoom dan lain-lain. Tak hanya itu, bahkan dunia kerja pun juga sering menggunakan gadget seperti WFA, work for home. Namun ada juga pengusaha atau pebisnis yang berbisnis dan berkarir melalui media sosial yaitu handphone. Sehingga penggunaan handphone dari berbagai merek pun sudah sering dijumpai oleh pengguna tanpa ada batasan umur. Untuk jaringan telepon di Indonesia, mayoritas dan hampir keseluruhan menggunakan GSM, karena GSM menguasai pasar ponsel di Asia dan Eropa, sedangkan CDMA digunakan oleh mayoritas di pasar Amerika Serikat. Untuk poin yang ketiga yaitu GSM. Apa sih GSM itu? GSM atau singkatan dari kata Global System Mobile Telecommunication merupakan teknologi yang bergerak di bidang digital. Teknologi ini menggunakan gelombang mikro dan mengirimkan sinyal yang dibagi waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan mencapai tujuannya. GSM digunakan sebagai standar global untuk komunikasi seluler serta teknologi seluler yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia.
Coded Division Multiple Access atau CDMA adalah bentuk multiplexing, bukan skema modulasi, dan metode akses bersama yang membagi saluran dengan waktu seperti TDMA dan DFDMA, tetapi mengkodekan data dengan kode yang terkait dengan setiap saluran yang ada dan menggunakan sistem interferensi bawaan dari kode khusus ini untuk melakukan multiplexing. Terdapat beberapa operator CDMA, teratas Indonesia adalah Flexi, Smartfren, Asia atau AHA, Star One, dan Ceria. Sedangkan untuk simpati atau AS, atau kartu Halo, I'm3 atau Mentari, XL, Axis, dan Tri adalah beberapa operator dari GSM. Selanjutnya, kita beralih ke poin yang keempat, yaitu perpindahan kartu. Pada penggunaan kartu prabayar dalam operator GSM ini memiliki banyak kemungkinan, seperti perpindahan dari yang menggunakan kartu AS berpindah ke kartu XL, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengguna untuk berpindah ke kartu yang lain. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perpindahan penggunaan kartu prabayar dalam operator GSM yaitu harga, kualitas jaringan, dan lain-lain. Proses berpindahnya pengguna dari kartu yang satu ke kartu yang lain dapat ditentukan besar peluangnya dalam kurun waktu tertentu, seperti dalam harian, bulanan, atau tahunan. Kejadian perpindahan kartu prabayar tersebut terjadi dalam keadaan yang tidak pasti atau terjadi secara acak. Maka untuk permasalahan ini disebut dengan proses stokastik. Salah satu metode dalam proses stokastik dalam menentukan peluang yaitu rantai Markov. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode rantai Markov. Apa sih metode rantai Markov itu? Metode rantai Markov adalah proses stokastik yang menggambarkan urutan barisan yang mungkin di mana probabilitas setiap kejadian hanya bergantung pada kejadian yang dicapai pada kejadian sebelumnya. Urutan tak terbatas yang dapat dihitung di mana rantai bergerak pada waktu diskrit, memberikan rantai Markov waktu diskrit atau di TMC. Sedangkan proses waktu kontinu disebut rantai Markov kontinu atau CTMC. Sedangkan proses waktu kontinu disebut rantai Markov waktu kontinu CTMC. Metode rantai Markov ini memiliki banyak peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan metode rantai Markov ini juga dapat memperkirakan peluang konsumsi masing-masing merek GSM saat ini maupun di masa mendatang. Sekarang pada penelitian ini, penulis saya sendiri menggunakan 6 state yang termasuk ke dalam operator GSM, yaitu simpati, AS, M3, XL, Axis, dan Tri dengan metode rantai Markov. Dalam penelitian tentang peluang perpindahan penggunaan kartu prabayar GSM ini lebih difokuskan pada program studi matematika di Universitas Jambi. Universitas Jambi merupakan salah satu perguruan tinggi yang terletak di kota Jambi. Universitas Jambi yang biasanya dikenal dengan UNJA, awalnya memiliki 12 fakultas, akan tetapi pada tahun 2021 lalu digabung menjadi 7 fakultas. Salah satu fakultasnya yaitu Fakultas Sains dan Teknologi atau biasa disingkat dengan FST. Pada Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 14 program studi, 101 jumlah dosen, dan 2.563 jumlah mahasiswa. Salah satu program studi yang menjadi acuan dalam kasus ini yaitu program studi matematika. Pada penelitian ini difokuskan pada perpindahan penggunaan merek kartu seluler pada prabayar GSM oleh mahasiswa Matematika Universitas Jambi, khususnya yang menggunakan kartu seluler prabayar GSM saja sebagai alat komunikasi pribadi. Untuk penelitian yang relevan tentang perpindahan kartu, yaitu berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui seberapa peluang perpindahan merek kartu seluler pada mahasiswa matematika Universitas Jambi dan apa merek yang akan digunakan pada masa mendatang. Maka penulis
atau saya sendiri mengangkat permasalahan ini pada seminar usulan dengan judul Peluang Perpindahan Merek Kartu Seluler Prabayar GSM pada mahasiswa Matematika Universitas Jambi menggunakan analisis rantai Markov. Untuk penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Yuli Indah Pratiwi dan kawan-kawan dalam menentukan peluang perpindahan merek kartu seluler prabayar GSM pada mahasiswa Universitas Jambi menggunakan analisis rantai Markov. Pada penelitian tersebut, analisis rantai Markov digunakan dalam penyelesaian masalah industri, khususnya dalam masalah penentuan pangsa pasar atau market share, kemungkinan perpindahan merek oleh konsumen dalam jumlah besar dan berakibat pada market share mengharuskan perusahaan untuk mengetahui dan mengantisipasi perubahan market share tersebut. Nah, di sini untuk selanjutnya ada poin yaitu rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah yaitu dari uraian latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian tersebut, yaitu 1. Bagaimana penerapan metode rantai Markov dalam menentukan peluang perpindahan penggunaan merek kartu seluler prabayar GSM oleh para mahasiswa Matematika Universitas Jambi. Untuk poin yang kedua yaitu bagaimana peluang perpindahan penggunaan merek kartu seluler prabayar GSM oleh mahasiswa Matematika Universitas Jambi untuk 3 bulan selanjutnya. Untuk batasan masalah yaitu beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, data yang digunakan yaitu data kuesioner yang diambil dari mahasiswa Matematika Universitas Jambi angkatan 2019 kelas R002. Yang kedua yaitu waktu yang digunakan dalam proses perhitungan peluang yaitu 3 bulan pada tahun 2022 yaitu Januari, Februari, dan Maret. Yang keempat, rantai Markov yang digunakan yaitu rantai Markov diskrit. Yang kelima yaitu data tersebut diambil hanya bagi responden yang menggunakan kartu GSM yaitu seperti AS, Simpati, Axis, M3, M3, dan XL. Untuk poin selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan penelitian ini adalah 1. Menentukan besar peluang perpindahan penggunaan merek kartu seluler yang digunakan oleh mahasiswa Matematika Universitas Jambi. Yang kedua, merek kartu seluler apa yang sering digunakan dan bagaimana kondisi jaringan kartu seluler tersebut saat kuliah daring. Yang ketiga, untuk menentukan peluang merek kartu apa yang digunakan untuk beberapa bulan selanjutnya. Dan yang kelima itu manfaat. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu 1. Bagi mahasiswa mengetahui peluang merek kartu seluler yang akan digunakan pada waktu mendatang, serta mengetahui merek kartu seluler yang digunakan oleh mahasiswa yang lain. Yang kedua yaitu bagi perusahaan, mengetahui merek kartu seluler yang sering digunakan oleh mahasiswa sehingga dapat mengubah strategi marketing dalam berjualan kartu seluler dengan peluang tersebut. Untuk selanjutnya yaitu kita beralih ke tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka kita dapat melihat dari perkembangan iptek. Bagaimana perkembangan iptek tersebut apa sih sebenarnya? Iptek tersebut merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang perkembangannya begitu pesat dan termasuk bagian penting dalam sejarah peradaban manusia. Kajian iptek adalah seringkali menyertakan interaksinya dengan masyarakat. Kini iptek adalah bagian penting dalam kemajuan dunia dan termasuk konsep bagaimana pemahaman manusia ilmu pengetahuan dan teknologi telah berubah selama berabad-abad. Ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak besar pada masyarakat dan dampaknya semakin berkembang sering berjalannya waktu. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Untuk poin yang kedua yaitu penggunaan handphone. Untuk penggunaan handphone, ilmu pengetahuan
sudah sangat berkembang, dan teknologi pun juga sudah sangat berkembang, sehingga dengan ilmu pengetahuan tersebut akan menciptakan teknologi baru. Untuk penciptaan teknologi baru, maka salah satunya yang dapat kita nikmati yaitu handphone. Handphone sudah marak sekali digunakan baik kalangan yang muda sampai kalangan usia dewasa. Bahkan lansia pun ada yang menggunakan handphone. Selanjutnya yaitu GSM. Apa itu GSM? Seperti yang saya jelaskan tadi, GSM sudah marak untuk digunakan di belahan dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sering kali menggunakan GSM karena untuk CDMA hanya beberapa saja yang menggunakan, karena GSM lebih untuk pemasarannya di tingkat Asia itu lebih luas daripada CDMA. CDMA hanya berkembang luas dan memiliki kelebihan masing-masing, dan hanya tersebar di Amerika Serikat saja. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari GSM dan CDMA. Handphone diciptakan oleh Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973, yang pada awalnya diciptakan untuk mempermudah komunikasi dengan orang lain. Tetapi kini handphone digunakan bukan untuk alat komunikasi saja, tetapi juga untuk mencari informasi lewat internet, bermain game, mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain sebagainya. Bahkan banyak fungsi dari handphone sehingga membuat para remaja kecanduan terhadap handphone sehingga berpengaruh terhadap kehidupannya. Handphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti handphone. Bagi beberapa orang, handphone merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, handphone hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel elektronik, internet, dan kemampuan membaca buku elektronik atau e-book. Dan terdapat papan ketik, yaitu baik sebagaimana jadi maupun dihubung keluar. Dengan kata lain, handphone merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon. Pertumbuhan permintaan akan alat canggih mudah dibawa kemana-mana, membuat kemajuan dalam pemrosesan, pengingatan layar, dan sistem operasi yang di luar dari jalur telepon genggam. Sejak beberapa tahun, sistem operasi yang dapat ditemukan di handphone adalah Symbian OS, iOS, RIM, BlackBerry, Windows Mobile, Linux, Palm, WebOS, dan Android. Internet. Jika kita mengenal handphone, maka kita akan mengenal internet. Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus-menerus sebagai pesan elektronik, termasuk email, transmisi file, dan komunikasi dua arah antara individu dan komputer. Pendekatan interaksi sosial membedakan media menurut seberapa dekat media dengan model interaksi tatap muka. Bentuk handphone dan internet juga berhubungan yang sangat dekat, selalu dengan kartu prabayar. Jaringan internet yang terdapat pada handphone terkadang juga ditentukan oleh lingkungan sekitar dan merek kartu yang digunakan. Kelahiran industri seluler di Indonesia didominasi oleh dua operator seluler berbasis GSM atau
singkatan dari Global System for Mobile Communication, yaitu PT Telkomsel, Telekomunikasi Seluler Indonesia, dan PT Satelindo, Satelit Palapa Indonesia, atau yang sering dikenal dengan Indosat Satelindo. Beberapa tahun kemudian hadir operator seluler lainnya seperti PT Excel Komindo Pratama, atau sekarang dikenal dengan Excel Axiata, dan PT Hutchison di Indonesia. Pada tahun 2019 telah beroperasi sejumlah 10 operator dengan perkiraan jumlah pelanggan sekitar 175,18 juta. Kita lanjut ke GSM. GSM mulanya singkatan dari Grup Spesial Mobile, adalah sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. GSM dijadikan standar global untuk komunikasi seluler, sekaligus sebagai teknologi seluler yang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia. GSM atau Global System for Mobile Communication adalah standar global baru dengan kapasitas banding data yang tinggi. Pada saat ini, telepon GSM atau Global System for Mobile Communication dapat beroperasi pada daerah frekuensi yang pada daerah frekuensi 900 MHz. Dikembangkan terutama untuk komunikasi suara dan handling data pada kecepatan 1600 bps. Untuk mobilitas, pelanggan menuntut sistem GSM yang handal dalam mengadakan pertukaran data dan informasi aktual untuk pelanggan untuk menjamin keaslian data dan sinyal informasi sampai ke tujuan secara besar. Lanjut, untuk konsep merek. Konsep merek menurut Rangkuti tahun 2004 dan Riban tahun 2006, American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, dan rancangan atau kombinasi untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang atau sekelompok penjual dan membedakan dari produk pesaing. Tujuan dari pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang ditawarkan pesaing. Merek didefinisikan sebagai nama, istilah, tanda, lambang, atau desain yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual dan mendiferensialkan mereka dari para pesaingnya. Merek mengidentifikasi sumber atau pembuat produk sehingga memungkinkan konsumen untuk dapat mengenali dan menuntut tanggung jawab atas kinerjanya kepada pabrikan atau distributor tertentu. Merek seringkali mencerminkan persepsi dan kebiasaan konsumen. Lanjut untuk perpindahan merek. Perpindahan merek biasanya dikenal dengan brand switching. Brand switching adalah perpindahan atau peralihan merek yang digunakan oleh konsumen untuk setiap waktu penggunaan produk. Dalam penentuan pilihannya, konsumen selalu mempertimbangkan nilai maksimal yang akan mereka dapatkan dengan membeli satu produk tertentu. Perpindahan merek atau brand switching adalah saat di mana seorang pelanggan atau sekelompok pelanggan berpindah kesetiaan dari satu merek sebuah produk tertentu ke merek produk lainnya. Perpindahan merek atau brand switching merupakan fenomena yang sering terjadi pada berbagai pasar, terutama pasar persaingan sempurna di mana terdapat berbagai macam produk sejenis dengan harga yang bersaing sehingga memudahkan konsumen melakukan pembelian bervariasi, variety seeking. Sangat banyak. Ada 3 tipe perpindahan merek atau brand switching, yaitu 1. Exploratory purchase behavior, yang kedua vicarious exploration, yang ketiga use innovation. Yang keempat yaitu proses stokastik. Apa sih proses stokastik? Proses stokastik adalah kumpulan dari variabel acak. Indeks N diartikan sebagai waktu dan Xn adalah state pada waktu N. Himpunan disebut ruang parameter atau himpunan indeks proses. Jika nilai dari himpunan N dapat dihitung, maka proses stokastik dikatakan proses waktu diskrit. Misalnya, untuk Xn dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan lain-lain adalah
proses stokastik autodiskrit dengan indeks bilangan bulat tak negatif, sedangkan untuk xn dengan n besar sama dengan 0 adalah proses stokastik waktu kontinu dengan indeks bilangan real tak negatif. Nah, di sini untuk rantai Markov. Di sini saya menggunakan metode rantai Markov. Teori rantai Markov pertama kali ditemukan oleh Andreyevich Markov, seorang matematikawan terkenal dari Rusia. Markov terkenal lewat teori bahwa suatu kejadian berikutnya tergantung hanya pada keadaan saat ini dan bukan pada kejadian masa lalu. Teknik matematika yang biasa digunakan untuk melakukan pemodelan bermacam-macam sistem dan proses bisnis. Rantai Markov adalah suatu teknik ini dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan-perubahan waktu yang akan datang dalam variabel-variabel dinamis atau dasar perubahan-perubahan dari variabel-variabel dinamis tersebut di waktu yang mendatang secara sistematis. Next. Nah, di sini kita beralih kepada metodologi penelitian. Nah, untuk bab 3 ini yaitu terdapat ada analisis data, jenis data, dan sumber data. Untuk analisis data yaitu teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. 1. Melakukan penyebaran kuesioner. Yang kedua, input data yang diperoleh dari kuesioner. Yang ketiga, membuat tabel jumlah penggunaan kartu internet GSM prabayar dari masing-masing merek. Yang keempat, membuat tabel brand switching, yaitu data perubahan atau pergeseran dari satu merek ke merek lainnya. Yang kelima, menentukan peluang dari setiap keadaan. Yang keenam, membuat matriks peluang transisi ke N. Yang ketujuh, memprediksi pangsa pasar yang menggunakan matriks peluang transisi N langkah, yaitu dengan mengalihkan matriks peluang transisi dengan dirinya sendiri sebanyak N langkah sampai mencapai keadaan yang seimbang. Yaitu keadaan seimbang yaitu keadaan di mana persaingan pasar mengalami keadaan yang tetap. Yang kedelapan, menentukan klasifikasi state rantai Markov. Yang kesembilan, menentukan limiting probability. Dan untuk jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung berupa jawaban responden yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh mahasiswa S1 Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Yang untuk studi kasus untuk sumber data yaitu studi kasus atau penelitian terapan dengan metode survei. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.